Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama kakak Hairun Najah, kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, jurusan Pendidikan Fisika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kakak absen dulu ya. Ahmad. Oh ya. Indra Wijaksono. Oh ya. Dewi. Andika. Roland. Oke, hadir semua ya. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang gerak parabola dengan tujuan yaitu untuk mencari panjang maksimal atau x max sama tinggi maksimal atau y max. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini yaitu tentang gerak parabola. Nah, kenapa dikatakan gerak parabola? Karena benda itu bergerak melalui dengan lintasan parabola. Gambarnya seperti ini. Gerak parabola itu terbagi dalam dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, misalnya di sini ada sebuah benda atau bola dilemparkan membentuk parabola, lintasan parabola. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dalam gerak parabola terdapat sudut, yaitu namanya sudut elevasi. Sudut elevasinya sini. Nah, kita beri nama theta ya. Nah, biasanya dalam gerak parabola itu dicari dua persamaan, yaitu persamaan Y max dan sumbu X max atau jarak maksimum. Nah, gerak parabola itu terbagi dalam dua, yaitu gerak lurus beraturan yaitu pada sumbu X itu GLB, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Nah, dalam materi gerak parabola kita harus mengetahui 6 persamaan umum, yaitu persamaan kecepatan awal, kedua kecepatan tiap waktu, dan ketiga posisi benda tiap waktu. Nah, ini cuma 3 sih, tapi nanti masing-masing dari kecepatan awal, kecepatan tiap waktu, dan posisi benda tiap waktu pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi semua totalnya ada 6. Ini sumbu X dan sini sumbu Y. Nah, untuk mencari kecepatan awal kita harus lihat dulu. Di sini kan ada benda dengan kecepatan V0. Nah, V0 pada sumbu X yaitu sini V0 X sama dengan V0 karena sudutnya sejajar atau di samping, karena sumbu X di samping sudutnya, yaitu berarti kita pakai cos theta ya. Nah, untuk yang kemudian pada sumbu Y, kecepatan awal pada sumbu Y sama dengan V0 sama juga kecepatan awal, terus di sini pakai sin karena sumbu Y itu di depan sudut.
Nah, kalau adik-adik masih ingat, dalam untuk mencari posisi kita bisa menggunakan persamaan yang di matematika. Nah, di sini kita jika diketahui posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, kalau dalam matematika kita jika diketahui posisi dan untuk mencari kecepatan, kita harus diferensialkan posisi. Diferensial. Nah, kalau diketahui posisi dan kita harus mencari percepatan, maka posisinya didiferensialkan 2 kali untuk mendapatkan percepatan. Nah, jika kan di sini yang dicari posisi, kita udah tahu kecepatan, maka kita harus kebalikan dari diferensial apa anak-anak? Adik-adik? Ya, benar, integral. Kita harus integralkan kecepatan ke posisi. Integral. Nah, ketika kita mencari posisi dan diketahui percepatan, maka kita harus integralkan 2 kali untuk mendapatkan posisi. Nah, di sini kan diketahui Px sama dengan P0 cos theta. Ini theta ya adik-adik. Cos theta, maka di sini posisi X sama dengan P0 0 cos T. Ini kan tiap waktu. Karena T itu konstanta, jadi tetap ada. Nah, kemudian untuk yang PY di sini pada sumbu Y sama dengan P0 sin theta kali T kurang 1/2 GT kuadrat. Nah, untuk rumus integral yaitu 1/n tambah 1 X pangkat n tambah 1. Nah, kalau untuk rumus diferensial berarti kebalikan, 1/n kurang 1 X n pangkat n. X pangkat n kurang 1. Nah, ketika kita sudah dapat persamaan 6 persamaan ini, maka kita bisa mencari persamaan Y max atau H max dan persamaan X max atau jarak maksimum. Nah, setelah kita tahu 6 persamaan ini, maka kita harus mencari persamaan H max atau Y max dan X max. Sebelumnya kita hapus dulu ya. Nah, untuk persamaan H max itu sama dengan Y max. Sama dengan Y max. Nah, untuk H max setiap waktu yaitu kita pakai persamaan yang kedua ya. Yaitu sini P0 sama dengan P0 Y sama kan H max itu sama dengan Y max, berarti kita pakai yang sumbu Y. P0 Y sama dengan P0 sin theta. P0 sin theta. Nah, oh maaf ya. Oh iya benar, P0 sin theta T kurang G T. P0 sin theta T. Nah, ini kan untuk posisi benda pada saat di sumbu Y. Nah, sebelum kita mencari H max, kita harus mencari waktunya terlebih dahulu. Nah, untuk waktunya yaitu kita masukin, kita kan mencari T, berarti P0 Y kurang T plus, ini kan kalau pindah plus berarti jadi plus, kurang GT sama dengan P0 sin theta sin theta sin theta. Nah, untuk yang V0 Y ini sama dengan 0 karena kecepatan awal pada saat bola persis pas ditembakkan. Nah, tambah GT sama dengan V0 sin theta. Nah, GT sama dengan V0 sin theta.
untuk mencari T berarti G-nya pindah ruas ya adik-adik, sama dengan V0 sin theta per G. Nah, setelah kita dapat persamaan untuk waktunya, posisi benda pada saat T, maka kita harus mencari H max, yaitu pakai persamaan V0, pakai persamaan di sini tadi yang posisi pada sumbu Y, yaitu sini V sama dengan V0 sin theta kali T kurang 1/2 G T kuadrat. Nah, maaf ya adik-adik, ini Y. Nah, kita substitusikan waktunya ke persamaan sini ya. Sini V0 sin theta kali ini kita masukin V0 sin theta per G kurang 1/2 G kali sin theta per G. Kita terus di bawah aja ya adik-adik. G V0 sin theta per G kita kuadratkan. Nah, hasil dari ini V0 sin theta kali V0 sin theta per G sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang 1/2. Nah, di sini kurang 1/2 V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Ini kan G kuadrat, cuman dikalikan G berarti hilang jadi 1, jadi tinggal sini tinggal G. Nah, jika di matematika kita dapat persamaan seperti ini, A kurang 1/2 A, maka hasilnya berapa adik-adik? Ya benar, jadi hasil ini sama dengan 1/2 A. Nah, A itu sebagai ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Berarti hasil dari sini yaitu ini kan sama V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Sin 2 kan sama V0 kuadrat. Ini G-nya milik yang itu ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, sini berarti hasilnya 1/2 V0 kuadrat sin kuadrat theta per G, atau sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, ini adalah persamaan Y max atau tinggi maksimum. Seperti itu adik-adik. Baiklah, setelah kita mendapatkan Y max, maka selanjutnya kita mencari X max. Nah, untuk mencari X max, pertama kita cari dulu waktu pada saat bola mencapai jarak maksimum. Kita pakai persamaan yang tadi, Y sama dengan V0 sin theta kali T kurang 1/2 G T kuadrat. Nah, kalau seperti ini gerak parabola. Nah, ketika bola sampai ke jarak maksimum, maka ada ada variabel yang hasilnya 0, yaitu apa adik-adik? Benar, Y-nya 0. Nah, jika kita masukin V0 sin theta kali T kurang 1/2 G T kuadrat. Nah, 1/2 G T kuadrat pindah ruas jadi positif ya. Ini 1/2 G T kuadrat sama dengan V0 sin theta kali T. Nah, untuk mencari T, maka 1/2 GT pindah ruas ya. Di sini T sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, ini persamaan
waktu untuk posisi Y, yaitu 2 V0 sin theta per G. Nah, kalau kalian adik-adik masih ingat yang tadi pas di posisinya pas di Y max sama dengan T itu 2 V0 sin theta per G. Nah, berarti benar kalau ini gerak parabola, karena tadi di sini V0 sin theta per G, berarti kalau posisinya udah ada di sini berarti dikali 2. Nah, kemudian P-nya ini kita masukin ke persamaan X sama dengan V0 cos theta kali T. Nah, V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G sama dengan 2 kali V0 kuadrat kali sin theta cos theta per G. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari X max atau jarak maksimum ini. X max. Nah, adik-adik, setelah kita mendapatkan X max, maka kita masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya yaitu suatu benda bergerak parabola dengan kecepatan pada arah mendatar atas sumbu X yaitu 10 meter per second. Jika sudut elevasi gerak adalah 60 derajat, maka berapa kecepatan benda tersebut, kecepatan awal benda tersebut. Nah, kakak tulis soalnya dulu ya. Nah, suatu benda bergerak parabola dengan kecepatan mendatar 10 meter per second. Jika sudut elevasi gerak adalah 60 derajat, maka berapakah kecepatan awal benda tersebut? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa-apa yang komponen apa pada soal tersebut. Diketahui Px-nya atau kecepatan mendatar sama dengan 10 meter per second. Tetanya atau sudutnya yaitu 60 derajat. Ditanya P0 atau kecepatan awal benda. Nah, untuk mencari P0 kita pakai persamaan ini. Px sama dengan P0 cos theta. Nah, P0 nya kan tadi sudah diketahui yaitu 10 meter per second. 10 P0 yang dicari, kemudian cos theta. Nah, di sini cos 60 ya adik-adik, 60. Nah, 10 sama dengan P0 cos 60 berapa adik-adik? Nah, benar, /2. Nah, 2 nya pindah ruas, berarti di sini P0 sama dengan 10 kali bentar. Bisa juga ditulis seperti ini adik-adik. 10 kali 2 sama dengan P0. Nah, sini 20. Kemudian P0, jadi P0 nya sama dengan 20 meter per second. Seperti itu adik-adik.
Nah, seperti itu adik-adik. Jadi V0-nya itu 20 meter per second. Nah, kemudian kita pindah ke soal nomor 2 ya adik-adik. Soal nomor 2 yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat, mempunyai kecepatan awal 200 meter per second. Berapakah tinggi maksimum peluru tersebut? Sebuah peluru. Nah, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat, mempunyai kecepatan awal 200 meter per second. Berapakah tinggi maksimum peluru tersebut? Nah, sebelum itu kita harus cari tahu dulu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Diketahui sudut elevasinya theta sama dengan 30 derajat ya adik-adik. Kemudian kecepatan awal V0 sama dengan 200 meter per second. Nah, yang ditanya itu Hmax atau Ymax atau tinggi maksimum. Hmax. Nah, di sini rumus Hmax yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, G-nya itu kita bisa tulis 10 meter per second kuadrat. Nah, V0-nya tadi 200 ya adik-adik. 200 kuadrat kali sin berapa ya tadi? 30 ya. 30 per 2 kali 10. Nah, 200 kuadrat sama dengan 40.000 ya adik-adik, kali sin 30 berapa adik-adik? Ya benar, 1/2 dikuadratkan per 20 sama dengan 40.000 kali 1/4 per 20. 4-nya bisa dicoret ya, jadi 1000 nolnya juga bisa. Jadi 1000 bagi 2 itu 500. Kalau tinggi maksimum berarti pakai mata. Jadi hasilnya 500 meter ya adik-adik. Baiklah, jadi hasilnya itu 500 meter ya. Kemudian kita pindah ke soal nomor 3. Nah, bunyi soalnya yaitu seorang pemain bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per second, membentuk sudut elevasi 30 derajat. Berapakah jarak bola tersebut? Berapakah jarak bola pada saat dia jatuh ya? Seorang pemain bola
Nah, seorang pemain bola menendang bola dengan kecepatan awal 20 meter per second, membentuk sudut elevasi 30 derajat. Berapakah jarak bola tersebut? Nah, sebelum kita menyelesaikan soal, terlebih dahulu kita harus ketahui komponen-komponen apa dalam soal tersebut. Diketahui P0 sama dengan 20 ya adik-adik. P0 sama dengan 20 meter per second. Kemudian theta sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanya yaitu X max atau jarak maksimum. Tanya X max. Nah, X max sama dengan V0 kuadrat kali sin theta cos theta per G. Nah, kalau dalam trigonometri sin theta kali cos theta bisa kita sederhanakan jadi sin 2 theta. Nah, jadi persamaannya bisa juga seperti ini. V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kemudian kita masukin rumus-rumus variabel-variabel yang diketahui dalam soal. Nah, V0 nya sama dengan 20, kita kuadratkan, kemudian sin 2 kali 30 derajat per G nya itu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sini 10 ya adik-adik. Nah, kemudian 20 dikuadratkan yaitu hasilnya berapa adik-adik? Benar, 400 kali sin 30 berapa? Seperdua. Oh enggak, maaf, sin ini kan sin 2 kali 30, jadi sin 60. Sin 60 berapa adik-adik? 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 per 10. Nah, 10 nya bisa dicoret. Hasil akhirnya 2, ini bisa dicoret juga. Hasilnya 2. Hasil akhirnya yaitu 20 akar 3. Karena X max atau jarak berarti kesatuannya itu meter. Nah, jawaban yang benar yaitu B. Baiklah, cukup sampai di sini dulu penjelasan dari kakak tentang gerak parabola. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Oke, kalau tidak ada, sekarang kakak tanya, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, benar, dari tujuan tadi kita kan mencari X max sama Y max. Nah, kita dapat simpulkan bahwa persamaan X max dan Y max. Nah, X max, Y max nya sama dengan Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, yang Y max siapa yang tahu adik-adik? Ya, benar. X max ya. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran gerak parabola kita biasanya disuruh mencari Y max dan X max. Y max yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, sedangkan X max yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, kemudian untuk PR-nya bisa kalian buka halaman, kalian kerjakan halaman 20 nomor 1 sampai 5. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.